Inilah awal perjalananku dalam program Guru Penggerak. Dalam paradigma pemikiran Ki Hajar Dewantoro, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bagaimana kita sebagai guru mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid merdeka, yang memiliki kemandirian dan mampu membuka diri. Saat ini kita perlu menginisiasi kolaborasi dalam melakukan refleksi secara berkala dengan melibatkan warga sekolah sebagai dasar untuk melakukan dan mengembangkan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Kemudian kita juga perlu memahami bagaimana langkah mewujudkan lingkungan budaya sekolah yang positif bagi aktivitas murid dan guru untuk senantiasa belajar dan mengembangkan karakter, menumbuhkan kemampuan dan memetakan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian dalam keseharian, kita mulai memperkenalkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Di situ kita mengakui adanya keberagaman, adanya perbedaan, baik itu bagaimana kesiapan anak didik kita, bagaimana profil masing-masing dari anak didik kita, dan juga bagaimana kebutuhan yang mereka butuhkan. Di samping itu, kita juga mengenal bagaimana pembelajaran emosi, di mana kita mengetahui bahwa pembelajaran ini kita harus mampu untuk mengcover semuanya. Bagaimana kita bisa mengendalikan untuk bisa kita berinteraksi sosial dengan semua komunitas belajar di sekolah, di mana tempat kita mengembangkan murid-murid kita menjadi generasi yang siap untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam langkah berikutnya, kita mengenal bagaimana kita berposisi menjadi coaching. Sebagai seorang figur, kita bukan hanya memberikan solusi, tapi kita mengarahkan bagaimana murid-murid kita bisa menemukan langkah yang terbaik untuk menyelesaikan segala tantangan yang ia hadapi. Ini pun juga berlaku untuk teman kerja kita. Sebagai sesama pendidik, kita harus mampu untuk memilih dan memilah langkah terbaik apa untuk bisa kita tunjukkan dan kita wujudkan membentuk murid yang merdeka. Sebagai sosok pendidik, kita juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pemimpin pembelajaran. Di situ kita sebagai manajer, kita mengatur bagaimana dalam pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik dan lancar sehingga tujuan yang akan kita raih dapat tercapai tanpa masalah yang berarti. Selain itu juga kita duduk sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita bisa memaksimalkan semua aset yang ada di sekolah kita. Kita bisa bergerak dengan kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak, semua yang bisa mendukung kegiatan kita dalam komunitas belajar di sekolah. Dan yang terakhir, program yang berdampak pada murid. Kita harus berpikir bahwa semua unsur pendidikan ini bertolak pada tujuan pendidikan, bertolak untuk membina dan mengembangkan karakter murid-murid kita menjadi sosok yang mampu dan siap masuk dalam dunia kerja. Demikianlah perjalananku selama mengikuti dan mempersiapkan diri dalam program Guru Penggerak. Semoga semua hal yang kami lalui dapat memberikan inspirasi dan gambaran bahwa disinilah kami berdiri. Disinilah kami menunjukkan bahwa kami
ada dalam posisi garda terdepan untuk membantu sebagai agen perubahan menuju merdeka belajar.